Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detikers yang saya hormati, suatu kali Abu Hurairah berlari-lari keras menuju ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar itu tiba-tiba dilihat oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kau mau kemana? Buru-buru betul." Kata Abu Hurairah, "Ada pengumuman penting yang saya ingin sampaikan di pasar." "Apa gerangan?" "Baru saja saya dengar Nabi bersabda, siapa yang syahadat diyakini sampai mati pasti dijamin masuk surga." "Apa? Siapa yang bersyahadat yakin sampai wafat pasti dijamin masuk surga?" Kata Umar, apa betul Nabi ucapkan begitu? Saya tidak percaya deh. Yuk kita ke Nabi dulu. Nah, proses Umar meminta kepada Abu Hurairah untuk datang ke Nabi, itulah yang dalam dunia jurnalistik disebut check and recheck. Bahasa Indonesianya klarifikasi. Bahasa agamanya tabayyun. Nah, akhirnya Umar bersama Abu Hurairah mendatangi Nabi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Abu Hurairah, Umar, ada apa?" "Ya Rasulullah, ini saya mau tanya, apa betul Rasulullah mengucapkan siapa yang syahadat yakin sampai mati dijamin masuk surga?" Kata Nabi, "Iya betul, saya sampaikan seperti itu. Memang begitu betul adanya. Tapi ya Rasulullah, ini Abu Hurairah dia mau sampaikan di pasar. Apa masalahnya Umar?" "Ya Rasulullah, saya khawatir berita dan informasi seperti ini disalahpahami oleh umat. Yang penting syahadat, biar tidak sholat masuk surga. Biar judi, yang penting syahadat masuk surga. Biar zina tiap hari, yang penting syahadat masuk surga. Saya khawatir berita dan pernyataan ini disalahpahami di pasar." "Ya Rasulullah," kata Umar, "apakah tidak sebaiknya berita-berita seperti ini, pernyataan seperti ini, informasi seperti ini jangan disampaikan di pasar. Nanti ada kesalahpahaman." Mendengar ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, "Oh ya, betul. Umar bin Khattab sangat betul pandangannya. Abu Hurairah, tunda, jangan sampaikan pernyataan seperti ini di depan orang awam." Detikers yang saya hormati, kejadian inilah sehingga dalam Islam kita kenal sebuah slogan ataupun prinsip dalam dunia jurnalistik. Likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Dan setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu. Artinya, saudara mau menyebarkan berita. Apakah Anda seorang jurnalis? Apakah Anda seorang aktivis? Apakah Anda seorang penggiat medsos? Ketika menyebarkan berita, sebelumnya pertimbangkan kemaslahatan umat. Berita ini betul, kejadian ini memang ada. Tapi apa manfaatnya? Apa kemaslahatannya buat umat? Jika telah dipikir berita ini betul adanya, berita ini ada faktanya, tapi bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan kegelisahan, bisa menimbulkan kerusuhan, maka tindakan yang tepat bukan menyebarkan berita itu, tapi meredamnya. Untuk apa? Pertimbangan kemaslahatan. Sekarang ini hampir setiap manusia sudah bisa menjadi jurnalis. Hampir setiap kita bisa menjadi pewarta. Meskipun secara tidak formal. Yang pewarta itu kan sebuah organisasi. Kalau dia seorang jurnalis profesional, dia ada organisasi. Tapi kita, fungsi-fungsi jurnalis, menyampaikan informasi, menyampaikan berita, semua bisa kita lakukan. Melalui apa? Grup-grup WhatsApp kita. Melalui apa? Medsos yang kita miliki. Tapi ingat saudara, dalam Islam bukan hanya kita kenal amal jariah yang tidak pernah putus-putus meskipun kita sudah jadi arwah. Ada juga kejahatan jariah. Ada juga dosa jariah. Apa itu? Ketika Anda menyebarkan konten, menyebarkan berita dan informasi yang kontennya kebohongan, apalagi sampai memfitnah seseorang, maka selama berita itu beredar dan orang yakini, maka si penyebar berita akan mendapat kiriman-kiriman dosa meskipun dia sudah jadi arwah. Saudara, Anda mendapat berita di grup WhatsApp, memang benar adanya, tapi pertimbangkan apa faedah dan kemaslahatan buat umat. Apalagi yang nyata-nyata hoax. Ingat, fitnah hukumnya di akhirat dapat pasti hukuman. Di dunia Anda bisa dituntut pidana
undang-undang IT. Karenanya dibutuhkan kecerdasan, kearifan dalam menyebarkan konten-konten berita sosial. Berita-berita yang ada kita dapat di medsos. Terutamanya lagi, selalu memikirkan tabayun, klarifikasi. Anda mendapat berita, lihat dulu siapa penulisnya. Kalau tidak ada penulis, ini sudah pasti berita yang tidak bertanggung jawab. Lihat lagi video gambarnya, lihat dulu. Bisa jadi editing. Editing dalam arti apa? Fotonya Dasat Latif, suaranya Dasat Latif, tapi berita yang ditulis, judul berita yang ditulis tidak betul. Maka sebaiknya tabayun, klarifikasi, cek and recheck setelah menerima berita. Dan sebelum disebarkan, pertimbangkan kemaslahatan umat. Mari jadikan berita untuk manfaat. Jadikan konten yang kita sebarkan untuk memperkaya amal kita dengan mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif untuk The Tickers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya nabung pahala. Top up kebaikan, transfer kebahagiaan. Ikhlas pasti terbayar, saldo berkah bertambah. Bersama Mandiri, majukan kehidupan.